adik-adik. Shalom, selamat pagi. Nah, hari ini bertemu kembali dengan kami di Sekolah Minggu Immanuel secara online. Hari ini tema kita, Tuhan itu berlimpah kasih setia loh. Iya benar, firman-Nya di dalam Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Oke, sekarang amin, puji Tuhan, haleluya ya teman-teman. Nah, sekarang kami mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri semua. Kita akan pujikan lagu KASIH dengan gerakan bisa ya. Yuk bernyanyi bersama kami ya. Tadi kita sudah bernyanyi ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman boleh duduk. Kita akan berdoa dulu. Kita akan membuka persekutuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa ya, yang akan dipimpin oleh Kak Aurea. Semuanya duduk, lipat tangan, tutup mata. Silahkan Kak Aurea. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kita hari ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, kita akan pujikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan sebelum kita membuka Alkitab kita dengan judul pujian Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Hai. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu GKJ Wisma Panugalan Berican yang hebat-hebat. Pagi ini di dalam ibadah sekolah minggu,
kita mau bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan Bu Yuni yang pada kesempatan hari ini ditemani oleh teman kalian, Semi. Hai Sam, apa kabar? Sehat-sehat bukan? Iya, Bude. Wih, senang mendengarnya, Sam. Anak-anak yang ada di rumah, sehat-sehat juga kan, seperti Semi? Oh iya, bagaimana proses belajar di awal-awal sekolah? Tetap online di rumah kan? Bu Yuni percaya kalian semuanya masih semangat. Oke? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan hari ini, mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti, serta kami bisa melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.
Menarik videonya ya, Sam. Itu biasalah, Bude. Hah? Biasa piye? Ya kayak gitu sering terjadi, Bude. Anak-anak yang dihina-hina sama temennya, terus ada juga yang dipalak. Itu loh, Bude, dimintain uang. Kalau nggak dikasih, anaknya bisa kena pukul loh. Yang benar. Itu juga terjadi di sini. Iyalah, Bude. Makanya aku bilang biasa. Nah, kalau menurutmu, perbuatan itu benar nggak, Sam? Ya enggak lah, kasihan yang jadi korban. Iyalah. Lihat sendiri di video tadi. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Terus piye, Bude? Seringkali anak-anak yang suka mengganggu itu tidak mau diingatkan kalau salah. Iya sih, Sam. Kadang-kadang hal-hal yang tidak baik dan tidak benar memang masih ada di sekitar kita. Bagaimana menyikapinya ya, Bude? Bukan bermaksud pilih-pilih teman sih, tetapi kita memang harus berteman dekat dengan mereka yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Bukan justru berteman dekat dengan mereka yang bisa mempengaruhi kita melakukan keburukan. Coba perhatikan di dalam video tadi, Sam. Apa yang terjadi jika si korban tidak mempunyai teman-teman yang baik? Dan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman si korban tadi, kita pun harus tetap menunjukkan kebaikan-kebaikan hati kita. Kita harus menunjukkan rasa kasih kita. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberi kita teladan untuk melakukan kasih, memberikan kasih, mengasihi pada siapa saja. Kalau begitu, hampir sama dengan sikap Raja Daud di Alkitab ya, Bude. Iya, Sam, betul. By the way, kamu sudah pernah mencari informasi tentang Daud, kan? Iya, Bude. Coba sekarang bagikan dengan teman-teman yang ada di sini, Sam. Siap, Bude. Oke, teman-teman, sekarang kita mau belajar tentang Daud dari Alkitab ya. Teman-teman bisa menemukannya di Alkitab Perjanjian Lama, terutama di kitab 1 dan 2 Samuel, juga kitab 1 Tawarikh. Wow, ternyata Daud itu orang hebat, teman-teman. Daud adalah anak bungsu dari 8 anak laki-laki Isai, seorang suku Yehuda yang tinggal di Betlehem. Bersama 7 saudaranya, Daud muda sangat rajin mengembalakan kambing domba ayah mereka.
tapi adalah alat musik yang sangat piawai dimainkannya. Suatu hari, Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul. Padahal waktu itu usia Daud masih sangat muda, teman-teman. Tetapi pada kenyataannya, Daud tidak bisa langsung duduk di tahta kerajaan. Sebab Saul tidak mau turun dari jabatannya. Meskipun Saul sudah ditolak Tuhan menjadi raja Israel. Daud justru menjadi hamba Saul di istana. Bayangkan teman-teman, seorang raja yang langsung dipilih Tuhan, tapi masih mau menjadi hamba raja yang ditolak Tuhan. Dan hebatnya, Daud tidak pernah protes sama Tuhan loh teman-teman, tetapi menjalankan tugasnya dengan rendah hati. Satu peristiwa heroik yang terkenal dari Daud adalah saat Daud mengalahkan prajurit Filistin yang bernama Goliat. Semua prajurit Israel, bahkan Raja Saul sekalipun, tidak ada yang berani melawan Goliat karena tubuh Goliat yang sangat besar. Tetapi dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan, Daud mampu mengalahkan Goliat. Meski dengan senjata yang sangat sederhana dari seorang gembala. Setelah peristiwa itu, Daud menjadi begitu terkenal dan dieluk-elukan oleh bangsa Israel. Hal ini justru membuat Saul iri hati. Bahkan, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Akibatnya, Daud harus hidup mengembara dari satu tempat lain menghindari kejaran Saul. Namun, Daud selalu luput sebab Tuhan selalu menyertai dan menjaganya. Setelah 10 tahun mengembara dalam ancaman, akhirnya Daud bisa menjadi raja Israel sepenuhnya. Israel benar-benar mengalami keemasan dan kejayaan pada masa pemerintahan. Bahkan, Daud bisa membangun bait Allah yang besar. Sangat disayangkan, Daud jatuh dalam dosa karena menikahi Batsyeba. Hal ini sungguh membuat Tuhan murka atas Daud. Hingga Nabi Nathan utus Tuhan untuk menegur Daud dan memberi hukuman atas dosa-dosanya. Mazmur 51 mencatat bagaimana Daud menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Perlu diingat ya teman-teman, sejarah Israel mencatat bahwa Daud adalah raja terbesar di Israel. Daud adalah raja yang diberkenan Tuhan. Karena itulah Tuhan memakai Daud sebagai
nenek moyang Yesus saat datang ke dunia. Itulah kisah tentang Daud di Alkitab, teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan oleh Semi tadi, Daud adalah salah satu tokoh besar Alkitab yang menunjukkan kepada kita bagaimana hidupnya itu penuhi dengan kasih setia Tuhan. Daud yang kita tahu hanya manusia biasa, seorang penggembala kambing domba, tetapi justru dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel. Dan proses untuk menjadi raja itu tidak mudah dilalui oleh Daud, bukan? Daud dibenci, Daud dimaki, Daud difitnah, Daud dihina, Daud diancam, bahkan dikejar-kejar mau dibunuh. Sedih, takut, cemas, putus asa, pasti pernah dirasakan oleh Daud. Tapi karena besarnya kasih setia Tuhan, maka Daud tetap diperkenan Tuhan menjadi raja yang besar. Bahkan saat Daud jatuh ke dalam dosa sekalipun, ketika Daud datang kepada Tuhan, mohon ampun dan bertobat, Tuhan tetap menerimanya dan tetap melakukan rencananya untuk menjadikan Daud sebagai manusia pilihan yang menjadi teladan buat kita. Ya Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi aku. Lalu, Engkau sudah menolong aku dari tantangan dan kesulitan. Sekarang juga, aku yakin Engkau pasti melepaskan aku dari musuh aku yang sombong dan tidak peduli padamu, karena mereka menjengkar nyawaku. Tapi Engkau adalah Tuhan dan Allahku yang berlimpah kasih setia. Perlihatkanlah kebesaranmu lewat kebaikan hati aku, sehingga mereka malu karena mereka melihat Engkau selalu ada bersamaku. Terpuji Tuhan semesta alam dari sekarang sampai selamanya. Amin. Ungkapan doa Daud tadi
Bisa kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-86, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Nah, anak-anak sekolah minggu GKJ Wisma Panunggal yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Akan lebih besar dari dunia ini sendiri. Pujian mengatakan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya, karena itu, tetap jagalah hati kita dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan. Caranya bagaimana? Ya tetap melakukan kasih, ya tetap mengasihi, menolong teman, tidak membuli teman seperti di video tadi. Tapi kita hidup rukun, berdampingan, saling membantu, apalagi ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan selalu ada dan siap menolong kita. Kuncinya, jagalah hati kita dengan tetap berdoa. Tetap membaca firman Tuhan. Isilah hati kita dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Semi mungkin ingin menyampaikan sesuatu tentang firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Teman-teman, kita mungkin sering menghadapi peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak bisa kita. Misalnya sekarang ini, karena wabah COVID-19, kita harus belajar online di rumah.
Gak bisa bebas bermain seperti dulu, rasanya membosankan. Tapi jangan takut teman-teman. Tetap yakinlah bahwa Tuhan sayang pada kita. Dia pasti menolong kita melewati semua ini. Jadi, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas kita. Rajin cuci tangan, pakai masker, jangan ngumpul-ngumpul di luar rumah kita. Yang pasti, kita berdoa. Wih, Semi keren nih. Sip. Untuk anak-anak yang ada di rumah, Bu Yuni juga berharap kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari pada hari ini. Dan kiranya Roh Kudus terus menolong kita untuk tidak hanya tahu isi firman Tuhan, tapi bisa melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Oke? Mari anak-anak kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Terima kasih karena kasih setia itu Tuhan senantiasa nyatakan di dalam hidup kami, sehingga kami tidak kekurangan sedikit pun. Karena itu ya Tuhan, ajari kami, kuatkanlah kami untuk juga bisa melakukan serta membagikan kasih itu bagi mereka-mereka yang ada di sekitar kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan cinta, kasih, dan sayang, karena Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya pada pagi hari ini. Nah, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dan kita akan melakukannya. Kita akan pujikan, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku
Shalom adik-adik sekolah minggu. Setelah tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memuji Tuhan bersama, sekarang marilah kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas hidup kami selama ini. Kami akan berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan bangsa kami dari pandemi virus corona ini. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang selalu berjuang merawat dan menyembuhkan. Tuhan mohon beri kekuatan dan kesehatan senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, bagi Bapak Pendeta Teguh Prastyo Adi dan keluarga, para majelis dan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami semua agar selalu sehat dan kuat. Kami juga berdoa ya Tuhan, di saat pandemi ini kami berada di semester baru. Kiranya Engkau mampukan kami untuk selalu tekun belajar dan berjuang senantiasa. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tidak terasa adik-adik, sekolah minggu pada pagi hari ini sudah usai. Sebelum kita tutup sekolah minggu pada hari ini, kita akan pujikan, mohon berkat Tuhan. Kita akan pujikan pujian doa Yobes. Oke. Tidak